Karena kita tahu bahwa walaupun Anda nggak di Atomi pun, Anda pasti sikat gigi, mandi, keramas, pakai sabun, cuci baju. Kalau Anda seperti saya minum kopi setiap pagi, kita pasti beli produk tersebut di mana? Supermarket, betul ya? Nah, di malam hari ini, saya mau memperlihatkan bahwa kenapa Anda harus di Atomi, ya. Karena walaupun Anda pakai produk yang tadi saya sudah sebutkan, mungkin sudah berpuluh-puluh tahun ya, Anda tidak akan bisa dapat penghasilan, betul ya? Ada nggak yang dapat penghasilan dari belanja Anda ke supermarket? Saya yakin nggak ada. Paling Anda dapat cashback atau points ya. Poin ini Anda harus belanja di supermarket tersebut gitu ya. Nah, sekarang di Atomi kita tidak usah terlalu memikirkannya terlalu rumit gitu ya. Aduh, berarti saya harus punya modal nih. Berarti saya harus jago jualan nih. Berarti saya harus jago ini itu dan lain sebagainya. Nggak perlu Bapak Ibu ya. Di Atomi cukup satu bahwa Anda mau pakai produk kami karena kualitasnya Anda berasa lebih baik atau mungkin harganya lebih murah ya. Kalau dua hal ini Anda tidak bisa penuhi, ya berarti Anda mungkin Anda berasa, oh ada produk yang lebih murah dan lebih baik daripada Atomi ya di luar sana. Nggak apa-apa, Anda boleh, nggak usah melirik atau menjalankan bisnis Atomi. Bahkan Anda kalau mau mencoba menjalankannya dengan perilaku seperti itu bahwa Anda nggak akan pakai produk Atomi, Anda akan gagal ya. Chairman kita sudah mengingatkan kita berkali-kali, jangan coba jalankan bisnis pada saat Anda berasa tidak ada faedah atau benefit di produk Atomi ya. Jadi hal pertama di Atomi kalau Anda mau menjalankan bisnisnya, Anda sudah pakai dulu produk-produk tersebut dan Anda berasa, saya cocok loh gitu ya. Saya cocok dengan produk ini bahwa saya mau pakai sampai saya tua atau meninggal gitu ya. Nah, ini adalah kesempatan. Kesempatan yang saya bilang ini tidak pernah akan datang kembali ya. Sekarang saya perlihatkan bahwa sekarang dunia sudah berubah Bapak Ibu ya. Taksi sudah menjadi online, pesan makanan sudah menjadi online, uang pun sudah menjadi digital ya, yang dengan OVO atau GoPay gitu ya. Lalu shopping pun sudah kebanyakan dari kita sudah online. Kita jarang pergi ke mall gitu, macet-macetan cari parkir, harus bayar parkir, keluar parkir juga macet, pulang macet. Orang lebih enak pakai aplikasi ya, langsung belanja, berapa hari kemudian atau besok sudah datang. Nah, ini sudah berubah ya cara orang belanja. Mall pun sudah menjadi online, berita sudah online, bank pun sudah online ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita kalau mau deposit cek gitu ya, sudah tinggal pakai kamera saja kita foto langsung masuk ke bank kita, ya. Atau sudah jadi ATM mesin gitu ya, sudah jarang orang-orang yang jaga di teller. Travel pun juga seperti itu. Di mana kalau kita mau book pesawat, book tiket untuk kereta ataupun hotel dan lain sebagainya ini sudah pakai aplikasi dan kadang ada diskon-diskonnya. Dokter pun ya untuk mau ketemu dokter sekarang sudah robot yang jawab gitu ya. Kadang untuk sampai ke dokternya pun itu perlu ada beberapa tahap. Nah, itu juga sudah di online kan. Dealership mobil, beli motor sekarang sudah pakai website juga sudah menjadi online. Nah, ini adalah pembuka mata kita bahwa kalau kita tidak mau berubah, misalkan Anda punya toko gitu ya, masih berdagang secara tradisional, menunggu customer datang 8, 10, 12 jam ya, atau Anda punya restoran yang nggak mau di-online-kan melalui mungkin GoFood ataupun GrabFood gitu ya, Anda akan punah. Bisnis Anda akan hilang Bapak Ibu ya, karena Anda sudah kalah saing. Anda sudah mengharapkan cara zaman mungkin 20, 30 tahun yang lalu yang sudah tidak bisa diterapkan hari ini. Nah, pengguna internet di dunia adalah seperti ini, di mana penduduk dunia adalah 7,83 miliar, ya ini adalah data di Januari 2021, dan pengguna smartphone adalah 5,2 miliar, dan juga pengguna internet 4,6 miliar, dan yang aktif di sosial media adalah 4,2 miliar, atau setengah ya, atau setengah lebih daripada total populasi. Nah, sekarang pengguna internet di Indonesia adalah seperti ini Bapak Ibu. Indonesia total populasi saat ini saya yakin sudah lebih dari 275 juta ya. Ya 275 juta penduduk, dan yang memakai smartphone ya ini yang menarik, 345 juta.
Ya, jumlah smartphone. Kok bisa ya? Jumlah smartphone lebih banyak daripada total populasi. Ini artinya apa? Ini artinya satu orang dia punya minimal dua smartphone. Betul nggak? Sampai tukang sayur aja ada dua smartphone gitu ya. Saya waktu di Indonesia kaget. Ini kok pedagang-pedagang ini pada pegang 2-3 handphone gitu ya. Pertanyaannya, apakah mereka menggunakan handphone tersebut untuk menghasilkan uang atau tidak? Mereka boleh punya 2, 3, 4, 5, tapi apakah ini menghasilkan uang atau tidak? Ini pertanyaannya. Ya, karena banyak orang yang memakai smartphone-nya hanya untuk hobi-hobinya saja ya, untuk liatin profil orang, temennya lagi jalan-jalan ya, temennya lagi makan enak ya. Akhirnya kesel sendiri gitu ya, sendiri hidupnya susah, nggak bisa makan enak, nggak bisa jalan-jalan, hidupnya cuma kerja, kerja, dan kerja. Nah, orang jarang memakai smartphone ini untuk menghasilkan uang. Padahal pengguna handphone di Indonesia ini melebihi total penduduk yang 270 juta. 345 juta ini adalah pengguna smartphone. Ini Januari 2021. Sekarang sudah Januari 2023 ya. Saya udah nggak tahu ini datanya mungkin udah 500 juta bahkan ya. Nah, pengguna internet itu adalah 200 juta Bapak Ibu. Jadi artinya dari 275 juta penduduk di Indonesia, 75% sudah pakai internet. Jadi tidak ada alasan saya nggak tahu cara pakai aplikasi Atomi, bohong. Kalau suruh cek WhatsApp dia bisa. Kalau suruh belanja Tokopedia dia bisa. Tapi kenapa kalau belanja produk Atomi di aplikasi nggak bisa? Mereka bukan nggak bisa, tapi tidak mau belajar. Itu saja Bapak Ibu. Jadi kalau Anda punya member saat ini, consumer saat ini, Anda masih disibukkan oleh mereka, tolong dong beliin sampo, tolong dong beliin hemohim, berarti mereka malas Bapak Ibu. Ya kecuali kalau umurnya 80, 90 saya maklumi gitu ya. Tapi kalau dia masih 30, 40, 50, 60, mereka malas ya. Kalau orang malas tidak ada istilah orang malas berhasil. Walaupun malas belanja itu nggak akan berhasil Bapak Ibu ya. Malas pakai aplikasi Atomi nggak akan berhasil. Mereka yang bilang mau berhasil tapi malas, cuma klik saja malas, ikut Zoom aja malas ya, tinggal klik loh Bapak Ibu. Ikut Zoom kan nggak perlu Anda datang gitu ya. Anda cuman ya pakai baju rapi kalau mau nyalakan video, Anda nyalakan, Anda dengar, itu cuma klik link. Itu saja malas. Lalu Anda bilang mau sukses di Atomi, itu nggak mungkin Bapak Ibu. Itu seperti orang yang mau menang lotre tapi tidak pernah beli lotre. Ngerti ya? Kalau Anda mau berhasil, Anda harus rubah perilaku Anda. Karena internet ini sudah zaman sekarang Bapak. Ini sebelum ini lagi pandemi ya 2021. Saya yakin gara-gara pandemi orang lebih aktif di online. Belajar jadi online, kerja jadi online ya. Semua di online kan gitu ya. Udah nggak ada yang namanya offline lagi pada pandemi. Sekarang baru mulai ada kegiatan offline. Nah, yang aktif di media sosial itu adalah 170 juta ya. Apa sih itu aktif di sosial media ya? Media sosial terbanyak di dunia adalah seperti ini Bapak Ibu. Yang nomor satu adalah Facebook. Anda coba ngobrol dengan orang di luar sana, Pak punya Facebook nggak Bu? Punya Facebook nggak Bu? Facebook account. Mungkin 1 dari 100 orang yang nggak punya ya. Tapi 99% mereka punya Facebook. Yang pertanyaan berikutnya adalah, mereka gunakan Facebook mereka untuk apa? Nah, itu dia ya. Kalau untuk cuma cek kehidupan temannya, cek kehidupan saudara-saudaranya untuk gosipin mereka ya, untuk menjadi bahan perbandingan untuk kehidupan kita. Oh, saya nggak bisa hidup seperti mereka ya. Anda salah Bapak Ibu. Anda salah menggunakan platform media sosial terbesar di dunia malah untuk menjatuhkan diri Anda. Ingat loh Bapak Ibu, orang nggak akan menunjukkan kejelekan kehidupan mereka, betul ya? Mereka nggak akan fotoin lagi marahin anaknya gitu. Wah, mereka fotoin pas lagi jalan-jalan sama anaknya. Terkesannya dia itu sayang sama anaknya. Wah, kalau lagi makan hotdog disuapin gitu ya. Padahal kalau lagi nggak difoto ya mungkin anaknya dibiarinin sendiri, dianya sibuk main handphone. Itu yang terjadi di dunia Bapak Ibu. Jadi jangan sampai salah gunakan media sosial. Media sosial diciptakan bukan untuk menjatuhkan diri Anda.
bukan untuk membuat Anda menjadi lebih down. Ya, media sosial ini digunakan untuk supaya Anda berkoneksi, membangun jaringan dengan mereka. Ya, membangun hubungan. Anda di Indonesia, punya teman di Amerika yang sudah tidak pernah ketemu 40 tahun. Nah, Anda gara-gara Facebook, Anda terhubung. Lalu dari dia, Anda bisa dapat teman-teman lain yang mungkin bekas teman SMP, SMA, Anda akhirnya terhubung. Tapi bukan untuk membandingkan kehidupan Anda. Seberapa suksesnya dia, seberapa suksesnya Anda. Bukan, Bapak Ibu. Itu diciptakan untuk supaya Anda membangun jaringan di mana Anda terbatas mungkin dengan lingkungan atau kota Anda terpencil gitu ya. Tapi karena internet, karena platform sosial media ini, Anda bisa terhubung walaupun jaraknya mungkin 20.000 kilometer ya. Jadi saat ini Anda harus pikir, apa yang saya bisa rubah kehidupan saya dengan menggunakan platform media-media sosial tersebut. YouTube, berapa banyak kita bikin konten di YouTube? Tapi kontennya ini nggak ada artinya, nggak ada tujuannya. Betul ya? Coba Anda lihat, bikin syuting video orang lagi apalah, tabrakan lah, ini itu. Nggak ada artinya gitu ya. Coba Anda rubah. Anda buat konten YouTube Anda sedang pakai hair toniknya Atomy. Atau Anda lagi pakai hair essential-nya Atomy, lagi gulung-gulungin rambut Anda supaya kelihatan lebih sehat gitu ya. Atau Anda sedang minum Hemohim, lalu Anda kasih review. Atau Anda lagi pakai sikat gigi Atomy, Anda kasih lihat perbandingan sebelum pakai sikat gigi Atomy dan setelah pakai sikat gigi Atomy. Nah, Anda buat postingan atau konten di YouTube untuk mereview produk-produk Atomy. Ini akan merubah kehidupan Anda secara drastis, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan kedua adalah, ya, seberapa banyak Anda posting atau buat konten tentang Atomy? Nah, ini dia Bapak Ibu. Ingat loh, YouTube itu adalah platform media sosial terbanyak kedua di dunia. Kita harus gunakan platform tersebut, Bapak Ibu. Saya ngomong bukan untuk menyombongkan diri ya. Saya waktu di awal karir saya di Atomy di bulan Agustus 2018, saya langsung cepat-cepat buat YouTube channel ya, karena saya nggak punya. Saya buat yang namanya Atomy International ya, YouTube channel. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Supaya kalau saya mau belajar tentang Hemohim, saya sudah punya di channel saya. Saya mau belajar tentang Absolute, saya sudah punya. Saya mau belajar tentang marketing plan, saya sudah punya ya. Satu persatu saya masukkan ke sana. Lalu member saya tanya, Pak Mike, ada nggak tentang video tentang Hemohim? Oh ada, saya langsung masuk ke channel saya kasih. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya, 1 tahun, 2 tahun. Sekarang YouTube channel saya yang namanya Atomy International sudah ada 14.000 subscriber. Kalau nggak salah ya, saya udah nggak hitungin lagi ya, udah lebih dari puluhan ribu. Saya gunakan YouTube-nya saya untuk menjangkau banyak jiwa. Ya, supaya mereka lebih mengenal Atomy. Nah, Anda harus pikirkan bagaimana saya bisa menggunakan YouTube-nya saya yang tadinya saya posting mungkin tentang makanan, video, tentang anak lah, nggak salah Bapak Ibu. Tapi Anda harus pikirkan, gimana saya bisa membesarkan bisnis Atomy saya dengan YouTube-nya saya. YouTube itu luar biasa loh Bapak Ibu. Anda bisa bikin video review ya, lalu Anda bilang, kalau Anda mau mengetahui lebih banyak tentang produk ini, silakan chat ke saya ya. Tapi jangan jualan. Kesalahan Atomian yang terbesar adalah dia menggunakan YouTube untuk jualan. Kalau mau beli produk ini silakan hubungi saya ya, atau Anda pasang harga gitu ya. Itu udah salah besar Bapak Ibu. Anda dilarang berjualan melalui media tersebut ya. Tapi Anda boleh memberikan informasi tentang produk Atomy ya. Kalau Anda ada pertanyaan silakan hubungi saya. Silakan, boleh ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, WhatsApp. Coba ketik 3 kalau Anda tidak punya WhatsApp saat ini. Saya pengen lihat, ada nggak yang nggak punya WhatsApp? Nggak ada ya. Semua 100% dari orang yang kita ketemui punya WhatsApp. Kenapa?
Karena kita adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Kita nggak akan bisa hidup sendirian. Betul, Bapak Ibu. Anda coba hidup sendirian. Mungkin setahun Anda sudah meninggal. Kesepian gitu. Kita ini makhluk sosial. Kita mau bersosialisasi. Sekarang Anda cek WhatsApp Anda. Apa yang Anda bicarakan setiap hari? Coba cek ya, setelah meeting ini Anda cek. Isinya WhatsApp Anda dari atas sampai bawah, ngomongin apa? Politik, kerjaan, gosip, pemerintah, ngomongin harga-harga di pasar, ya, atau ngomongin tentang inflasi, ekonomi, perang di Rusia, atau ngomong atomi. Anda cek. Saya jamin, kalau Anda tidak ada isinya tentang atomi, hidup Anda akan sama 5-10 tahun mendatang. Tapi kalau hari ini Anda bilang, saya mau rubah semua yang tadi saya omong menjadi atomi, 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 atomi. 5 tahun mendatang, hidup Anda akan berubah secara drastis ke arah yang positif. Kenapa saya berani ngomong seperti itu, Bapak? Kenapa saya dengan percaya diri berani ngomong seperti itu? Karena saya sudah melakukannya. Pada saat saya jalankan atomi, semua isinya seperti itu. Gosip lah, teman-teman SMA lah, ada yang kawin sama si inilah, ya, nyeleweng sama si itulah. Terus yang lagi juga ada ngomongin tentang politik lah, ngomongin tentang COVID lah, ya, ngomongin tentang ini, nggak ada atominya, Bapak. Lalu saya rubah semuanya tentang atomi. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kalau Anda lihat handphone saya ya, suatu hari kalau Anda ketemu saya di Indonesia, Pak Mike, boleh nggak lihat handphonenya Pak Mike? WhatsApp-nya? Boleh. Isinya semua tentang atomi. Nggak ada yang lain. Jangan ngomong ke saya kalau bukan atomi. Saya nggak akan jawab. Mungkin saya nggak jawab karena saya nggak tahu gitu ya. Tapi kalau Anda ngomong tentang atomi, wah, saya bisa ngomong bisa berjam-jam gitu ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena atomi ini sudah merubah hidup saya. Kalau itu sudah merubah hidup saya mau merubah hidup para member-member saya. Caranya, Anda harus gunakan WhatsApp Anda untuk atomi. Setiap hari minimal saya 3 kali posting tentang produk. Beberapa kali posting tentang perusahaan. Atau tentang motivasi. Nah, Anda bisa comot, Anda kirim. Informasi yang saya berikan itu ada 2 kemungkinan. Ya, yang orang baca. Kemungkinan yang pertama, orang anggap itu sampah. Aduh, ini saya join grup sampah gitu ya. Tiap hari postingan tentang atomi. Atau respon orang kedua adalah, ini adalah informasi emas. Ini adalah berlian yang bisa merubah hidup saya. Nah, Anda harus jadi orang yang kedua. Jangan melihat postingan saya sebagai sampah seperti orang yang pertama. Kalau Anda masih seperti ini, lalu Anda mengharapkan hidup Anda berubah, itu mustahil. Tapi kalau Anda seperti orang kedua, terima kasih karena informasi ini yang Pak Max kirimkan setiap hari, ini bisa merubah hidup saya. Caranya, Anda rubah semua chattingan di WhatsApp Anda ke atom. 3 tahun kemudian, Anda ketemu saya, minimal Anda sudah sales master. Minimal itu Bapak Ibu. Ya, itu udah kelamaan 3 tahun baru jadi sales master. Mungkin 3 tahun Anda sudah auto sales master, penghasilan 20 sampai 40 juta. Hanya dengan merubah saja. Jadi di atomi ini tidak sulit Bapak Ibu. Kalau ada sampai yang bilang, Pak Mike, atomi itu susah ya. Saya bilang ke dia, susahnya karena Anda belum terbiasa. Ya, belum terbiasa. Coba Anda ingat-ingat, waktu Anda dulu belajar naik sepeda pertama kali, apa yang terjadi? Anda pasti jatuh kan? Mungkin jatuh udah gitu terluka kan? Lutut Anda jadi ada boroknya gitu kan? Atau sikut Anda. Anda ingat-ingat. Apa yang Anda alami pada saat Anda belajar naik sepeda? Mungkin di umur 3 tahun, 4 tahun ya.
Kalau nggak ingat, minta fotonya dari orang tua Anda. Nah, Anda ingat-ingat. Oh, begini loh naik sepeda. Mudah nggak? Nggak mudah. Sama juga di Atomi, ini adalah bidang baru yang Anda tidak terbiasa, maka Anda berasa sepertinya susah. Tapi sekali Anda sudah jalankan, setiap hari Anda praktis ya, latihan, ngomong, gagal, ditolak, ulang lagi besok hal yang sama di Atomi, lama-lama Anda jadi mahir. Ya, kayak orang naik sepeda sekarang Anda bisa lepas tangan karena Anda sudah mahir. Nah, itu yang terjadi di Atomi. Kalau Anda nggak pernah naik sepeda, mungkin paling gampangnya seperti ini. Anda sikat gigi misalnya pakai tangan kanan. Ya. Malam ini Anda rubah, pakai tangan kiri Anda. Nah, saya pengen tahu, bisa nggak Anda sikat gigi? Pasti nggak bisa. Pasti ada beberapa gigi yang nggak kena gitu ya. Tapi kalau Anda terus setiap hari pakai tangan kiri, ya, oh di kamera pakai kanan ya, pakai tangan kiri gitu ya, terus setiap hari, dalam 3 bulan Anda sudah mahir. Anda dalam 3 bulan Anda sudah, wow, udah bisa sambil bersuil gitu ya, bersiul gitu. Nah, ini sama dengan Atomi. Karena Anda belum terbiasa saja, itu doang Bapak Ibu. Kalau Anda sudah terbiasa, Atomi itu nggak susah. Saya bilang kenapa nggak susah? Karena nggak pakai modal. Bisnis Atomi tidak akan minta Anda investasi modal. Anda nggak disuruh jualan. Bisnis Atomi nggak paksa Anda berjualan bisa sukses. Justru kalau saya bilang, kalau Anda berjualan, Anda nggak akan sukses. Ya, nggak perlu nyetok Bapak Ibu. Stok-stok barang nggak ada di Atomi. Nggak perlu bayar setiap bulan harus belanja berapa yang dibilang maintenance setiap bulan, itu nggak ada. Itu artinya bisnis Atomi ini yang paling mudah untuk dijalankan. Ya. Walaupun susah, tapi itu karena Anda belum terbiasa saja. Nah, yang berikutnya adalah Facebook Messenger, Instagram, ya, Weixin atau WeChat, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, Anda harus rubah semua konten-kontennya Anda atau message-nya Anda setiap yang Anda pakai media sosial platform tersebut ke Atomi. Itu saja kuncinya kalau Anda mau sukses. Oke? Nah, kita semua tahu Atomi adalah bisnis online, ya. Bapak Ibu tahu kalau Atomi itu tidak ada toko. Oh, tapi Pak Mike, saya lihat ada ruko loh. Itu ada pelangnya namanya Atomi loh. Itu kan toko Atomi. Nah, itu bukan. Itu kemungkinan adalah seorang member yang sudah menjadi sales master 3 kali, lalu dia buka pusat pelatihan. Nah, fungsinya pusat pelatihan adalah untuk pelatihan, bukan untuk berjualan. Jadi kalau Anda ketemu ruko yang ada pelangnya Atomi apa, pusat pelatihan apa, Anda dilarang belanja di sana. Karena Atomi adalah bisnis online. Anda harus pakai aplikasi atau website untuk berbelanja produk Atomi. Sesimpel itu. Ya, ke-1, Anda akan dapat jaminan uang kembali 30 hari. Yang kedua, Anda akan dapat jaminan barang yang asli. Yang ketiga, Anda akan dapat poin. Poin ini adalah penghasilan untuk Anda suatu hari. Ya, jadi kalau Anda belanja ke seseorang tanpa dapat PV atau poin, Anda tidak akan bisa punya penghasilan. Yang punya penghasilan adalah yang menjualnya. Ya, kalau pusat pelatihan yang menjual, dia yang dapat poin, dia yang dapat penghasilan. Kalau Anda beli produk Atomi di online platform seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, yang dapat poin adalah mereka. Itu adalah illegal seller. Seller yang dilarang berjualan ya, karena di Atomi Anda dilarang resell produk Atomi. Anda dilarang. Jadi saya bolehnya ngapain Pak Mike? Anda boleh berjualan langsung dari tangan ke tangan ya. Anda bawa hemohim, Anda kasih dia. Itu boleh. Tapi kalau Anda sudah gunakan akun Tokopedia Anda, Shopee Anda untuk berjualan, itu sudah melanggar kode etik Atomi. Maka ID Anda bisa diterminasi atau dimatikan. Ya. Atau Anda punya toko, Anda berjualan di toko Anda. Ya. Anda seperti seorang pedagang gitu ya. Itu juga dilarang. Itu namanya penjualan tidak langsung. Karena ada yang namanya toko. Jadi transaksinya tidak langsung menggunakan toko. Yang diperbolehkan adalah penjualan langsung dari tangan ke tangan. Dari tangan saya ke tangan Anda. Itu boleh. Ya. Tapi ingat, setelah itu Anda suruh dia belanja sendiri.
Apalagi kalau dia sudah 3 kali repeat order. Ya, nah semua pasti pengen punya online bisnis. Betul nggak? Siapa yang di sini punya online bisnis? Bisnisnya online. Coba ketik satu, saya pengen lihat. Siapa yang sudah punya online bisnis? Entah Anda jualan asuransi, entah Anda jualan produk ya, Anda beli, Anda jual lagi, atau Anda punya Tokopedia, Shopee ya, Anda jualan online produk, bukan Atomi ya. Produk yang bukan Atomi Anda jual secara online. Jualan makanan secara online. Ya, ada satu. Siapa lagi? Ya, dikit ya yang punya bisnis online. Oh ya, atau Anda berjualan di Amazon ya, atau Anda berjualan di eBay, ya itu kan juga online bisnis kan? Ya, nggak banyak ya, sekitar mungkin ini cuma 5% gitu. Ya, 10% dari yang hadir ya. Kenapa Bapak Ibu? Pertanyaannya kenapa Anda nggak punya bisnis online? Saya kasih tahu, ini masalahnya. Anda perlu modal. Anda perlu beli produk, lalu Anda jual secara online. Ya. Yang kedua, Anda perlu platform. Platform ini adalah seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Amazon, eBay. Ya. Ini adalah online platform. Mungkin Anda nggak ngerti rules-nya mereka, ya, aturan-aturan main mereka. Nah, yang berikutnya, Anda perlu punya produk kan? Produknya itu bisa berupa barang atau jasa. Ya. Anda bisa tawarkan secara jasa, bisa. Lalu yang berikutnya, stok. Kalau Anda jual produk, pasti ada namanya stok. Mesti packing kalau laku, Anda mesti anterin ya, delivery ke kantor pos. Lalu ada sistem pembayaran, lalu ada sumber daya manusianya ya. Jadi waktu orang mau punya bisnis online, hal-hal tersebut ini hanya beberapa ya, saya nggak bisa cantumkan semua, nggak muat. Ada beberapa hal yang memberhentikan Anda, yang menghadang Anda untuk punya bisnis online. Satu, mungkin Anda nggak punya modal, produk Anda juga nggak bagus, ya, nggak punya kekuatan untuk delivery, dan juga untuk bayar manusianya, bayar pegawai gitu ya. Lalu Anda, udahlah, saya kerja aja. Kerja itu paling enak. Masuk 8 jam, nanti gajian 8 jam. Ya. Setiap bulan hasil saya selalu sama. Banyak orang yang nggak mau punya bisnis karena alasan takut resiko. Ya. Takut resiko. Resikonya apa? Gagal. Udah investasi ratusan juta, gagal. Produknya mau dikemanain nih? Udah banyak stok saya. Saya udah beliin dari Cina gitu ya, sampai ratusan juta, nggak laku. Ya, jadi banyak orang yang takut punya bisnis online karena hal-hal tersebut. Rahasia kesuksesan bisnis mudah Bapak Ibu. Kenapa orang banyak gagal? Nggak hanya di online, tapi di tradisional bisnis juga gagal. Karena mereka tidak menjual produk yang kualitasnya bagus. Kualitasnya biasa-biasa saja, ya. Kalau kualitas biasa, ini biasanya kompetisinya banyak. Kompetisinya terlalu banyak, akhirnya Anda bingung mau dapat pasar pangsa yang mana. Semua akan masuk ya ke kualitas yang biasa-biasa saja. Akhirnya Anda banyak kompetitor. Karena Anda banyak kompetitor ya atau saingan, Anda nggak akan bisa menang. Ya, nggak akan bisa menang. Rahasia suksesan bisnis yang kedua adalah kalau kualitasnya bagus, itu harga harus rendah. Tapi biasanya kalau kualitas bagus, harganya juga mahal kan? Makanya Anda nggak bisa sukses. Ini yang dibilang dengan rahasia kesuksesan bisnis, Anda harus jual produk yang kualitas bagus dengan harga yang rendah. Di sini baru bisa sukses. Ya. Karena dengan adanya kualitas bagus, harga murah atau harga rendah, ini akan terjadi yang namanya repeat consumer. Konsumer Anda akan belanja berulang, bukan karena Anda. Bukan karena Anda cantik atau ganteng gitu ya, tapi karena produknya kualitasnya bagus, harganya murah atau rendah daripada yang lain. Karena terjadi repeat consumer ini, bisnis Anda apapun pasti sukses. Banyak yang nggak ngerti ini Bapak Ibu. Banyak yang asal mau buka bisnis online.
Kalau kualitasnya nggak bagus, harganya nggak rendah, Anda nggak akan sukses. Untungnya di Atomy, semua produk Atomy kualitas bagus atau mewah, ya. Semua kualitasnya di atas ini, Bapak Ibu. Ya, kalau nggak setinggi ini kualitasnya, Chairman Han Gilpak nggak akan jual. Atomy tidak akan jual. Karena itu adalah syarat pertama. Produk kualitas mewah baru akan dijual oleh Atomy. Nah, ini sudah terpenuhi kan? Rahasia kesuksesan bisnis. Lalu yang kedua, harga produk Atomy tidak mahal. Ditekan serendah-rendahnya sampai tidak bisa lebih murah lagi. Kalau ditekan lebih murah, kualitas akan ikut turun. Ya. Jadi dua hal ini, bisnis Atomy bisa mensukseskan semua orang. Tidak terkecuali. Karena kita sudah punya produk yang kualitas tinggi dengan harga rendah. Ini akan terjadi repeat consumer di jaringan Anda. Kalau Anda pikir saya sekarang bisa menjadi seorang Sharon Rossmaster, ya, bisa sukses di Atomy dengan kekuatan saya sendiri, Anda salah besar. Oh, Pak Mike mah temannya banyak, ribu-ribuan ya. Oh, Pak Mike mah sudah terkenal, makanya bisa sukses. Salah besar, Bapak Ibu. Saya pernah hitung, ya, sepanjang karir saya di Atomy 4 tahun setengah, saat ini jaringan saya sudah lebih dari 10.000 member, ya. Paling banyak saya rekrut, ya, saya mendaftarkan orang secara pribadi, itu hanya 100 orang, Bapak Ibu. Ya, dalam 4,5 tahun ini, saya berhasil mendaftarkan member secara pribadi 100 orang. 100 orang. Yang saat ini sudah menjadi puluhan ribu. Ya, dari 100 orang ini, 40 orang sudah mati ID-nya. Artinya sudah terminate, ya. Sisanya tinggal 60. Ada yang jadi consumer, ada yang beli cuma setahun sekali, ya. Ada yang jadi partner saya, ada yang jadi leader saya. Ya. Sisanya ya consumer. Tapi kenapa saya bisa menjadi seorang Sharon Rossmaster? Karena ini tersebut, kualitas produk yang bagus, harga rendah, jumlah sisanya adalah repeat consumer saya. Yang akhirnya dari repeat consumer dia bilang ke temennya, produk Atomy bagus lu pakai deh. Ada repeat consumer lain. Ada repeat consumer lain, ada repeat consumer lain, ada repeat consumer lain, akhirnya dapat partner, ada repeat consumer lain, dapat partner yang lain, akhirnya jadi leader saya, dapat repeat consumer, kuncinya di repeat consumer. Kalau saat ini Anda belum punya repeat consumer, ya Anda perjalanannya masih panjang. Jangan kecil hati. Pak Mike, saya cuma bisa dapat member 5, nggak apa-apa. Dari 5 ini berapa repeat consumer Anda? 2 atau 1. Nah, dari repeat consumer, cari repeat consumer yang lain. Cari repeat consumer yang lain sampai Anda dapat bisnis partner, repeat consumer, dapat bisnis partner, dapat leader seperti saya. Lalu Anda bisa punya jaringan puluhan ribu. Ya. Jadi kalau Anda saat ini belum sukses, itu bukan salah Anda. Kalau Anda belum sukses berarti Anda kurang lama. Itu saja Bapak Ibu. Waktu Anda masih terlalu singkat. Kalau apalagi Anda baru 3 bulan, Anda bilang belum sukses, ya memang begitu. Terus saja Bapak Ibu, ya. Terus buka toko Anda. Toko di mana Pak Mike? Ini loh, tokonya Anda ini. Mulut kita adalah tokonya kita. Kalau kita punya toko, kita mau buka berapa jam? 1 jam? Ya, misalkan Anda punya toko di Tanah Abang nih. Apa Anda buka 1 jam? 2 jam? Nggak mungkin Bapak Ibu. Minimal Anda buka 8 sampai 10 jam. Buka toko Anda di Tanah Abang. Kenapa di Atomy Anda nggak buka toko? Setiap hari lagi. Kenapa di Atomy Anda cuma buka toko 15 menit seharinya? Kalau Anda mau sukses, Anda harus buka toko 8 jam sehari. Baru yang Anda namanya bisa sukses. Kalau Anda cuma buka toko 5-10 menit ya sehari ya, 10 tahun juga Anda nggak sukses. 10 tahun juga Anda belum sales master, Bapak Ibu.
Kalau Anda mau cepat-cepat jadi sales master dalam 1 tahun, buka toko 8 jam sehari. Ngomongin tentang Atomi, nggak secara verbal pun bisa pakai chatting. Itu adalah rahasia kesuksesan di Atomi. Jadi kalau saat ini Anda introspeksi, kok saya sudah 3 tahun belum jadi sales master ya? Berapa jam Anda buka toko Anda di Atomi? Berapa jam Anda buka mulut Anda tentang Atomi? Kalau Anda belum buka mulutnya lama, ya berarti perjalanan Anda masih jauh. Saya dulu buka toko di Atomi, mulut saya ya, nggak 8 jam. Bisa 12 sampai 14 jam, Bapak Ibu. Hari ini pun saya masih melakukan hal yang sama. Saya baru balik loh dari Amerika nih. Semalam ya, jam 11 malam. Saya cuma 2 hari 1 malam. Tahu berapa Ibu? Berapa jauh? 5 jam nyetir. Satu arah tuh 5 jam. 525 kilometer. Satu arah. Saya pergi kemarin sama istri saya hari Senin. Hanya untuk ketemu satu orang. Ya suami istri lah ya. Tapi ini adalah public figure ya. Penyanyi terkenal. Nah, nanti saya akan kasih tahu siapa beliau. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena saya punya bisnis yang akan membuat semua orang sukses. Dengan produk kualitas tinggi dengan harga rendah, mereka bisa sukses. Lalu tugas saya ngapain? Memperkenalkan. Saya pergi walaupun itu 5 jam, ya, perjalanan 525 km, saya pergi. Nah, itu saya sudah melakukan Atomi. Ya. Di sana saya meeting 9 jam non-stop. Dari siang jam 12 sampai jam 9 malam. Sampai jam 10, Bapak Ibu. Non-stop. Apakah Anda melakukan hal yang sama? Kalau Anda melakukan hal gila seperti saya, saat ini harusnya Anda sudah Sharon Rose Master. Saya 3 tahun mencapai Sharon Rose Master. Artinya Anda kurang kurang gigih gitu ya. Berarti tokonya Anda kurang dibuka. Kurang dibuka itu saja Bapak Ibu. Kalau produk Anda nggak usah khawatir. Ini akan menciptakan repeat consumer. Anda cuma perlu maju saja. Ya. Nah, pertanyaannya jadi, kenapa saya harus diatomi? Karena Anda perlu gosok gigi, perlu sikat gigi pakai odol ya, pakai sikat gigi, sabun pakai mandi pakai sabun, cuci baju pakai sabun, cuci piring pakai sabun dan lain sebagainya. Ini adalah produk keperluan harian. Bukan produk keinginan. Anda nggak akan ada yang ingin mandi. Saya masih ingin sikat gigi, Pak Mike. Waduh, saya ngeri tuh ketemu orang kayak gitu. Berarti ada hari-hari dia nggak ingin sikat gigi kan? Tapi kalau Anda bilang, saya perlu sikat gigi, berarti ini orang sikat gigi tiap hari. Boleh ketemu saya, gitu ya. Kalau dia bilang, oh Pak Mike, saya masih ingin mandi. Waduh, jangan ketemu saya. Berarti ada hari-hari yang dia nggak mandi. Jadi produk ini adalah produk yang Anda perlu setiap hari sampai Anda meninggal. Kenapa nggak diatomi? Kenapa Anda kasih uang Anda ke supermarket? Apa Anda dapat uang dari mereka? Ya, saya sudah pakai produk di supermarket 40 tahun, 100.000 aja saya nggak pernah dapat. Tapi di Atomi baru 4 tahun lebih, saya sudah dapat hampir 1 miliar rupiah. Ini kehebatan bisnis Atomi, Bapak Ibu. Kalau saat ini Anda sudah jadi member Atomi, masih beli produk orang, berarti Anda orang yang kurang cerdas. Ya, itu kata-kata chairman ya. Saya cuma menyampaikan apa yang chairman pakai. Kalau Anda masih pakai produk orang, sedangkan Anda sudah punya Atomi member ID, Anda adalah orang yang kurang cerdas. Kenapa Anda punya uang yang Anda dapatkan secara susah, Anda kasih ke orang? Lebih baik Anda kasih ke diri sendiri, Bapak Ibu. Karena uang yang Anda keluarkan ke Atomi, ini akan kembali ke Anda sebanyak 70%. Coba Anda ke supermarket, ya ngomong ke supervisor atau manajernya, saya mau dapat 70% profit sharing dari produk yang saya beli di supermarket Anda. Paling Anda dimasukkan ke kantor ya, disangka orang gila gitu ya. Tapi kalau di Atomi, Anda bisa dapat kembali 70% profit sharing. Ya,
Itu kehebatan Atomi ya. Kita tanya ke diri kita masing-masing, saya di Atomi mau ngapain? Apalagi Anda yang sudah berbulan-bulan di Atomi nggak berbelanja, 0 PV Anda. Ngapain Anda join ke Atomi? Kasih KTP Anda ke sponsor Anda, lalu Anda nggak ngapa-ngapain. Anda harus pilih. Anda mau jadi konsumer, ya pakai produk, boleh. Karena produk kami adalah produk kualitas mewah dengan harga rendah. Tapi Pak Mike, ada produk yang lebih murah dari Atomi. Ya saya bilang banyak. Coba cek, kualitasnya sama nggak? Kalau kualitasnya juga rendah, yaitu itu normal ya. Harga murah, kualitas murah itu normal. Tapi kalau kualitasnya ini lebih baik dari Atomi, sama aja itu nggak ada. Ya, dengan harga yang serendah ini, kualitasnya sama aja nggak ada. Nah, kalau Anda bilang produk di luaran lebih murah, cek dulu kualitasnya. Kalau lebih rendah dari Atomi ya wajar. Karena di Atomi produk ini tidak ada saingannya. Odolnya, ada propolisnya Bapak Ibu, itu adalah dari sarang lebah, antibakterial ya. Itu nggak bakal ada odol propolis yang segede tangan bayi 200 gram, harganya cuma 40.000. Semua produk Atomi tidak ada saingannya. Nah, ini kunci kesuksesan di Atomi. Ya, jadi PR Anda adalah, kalau saya mau jadi konsumer, silakan. Anda sudah untung dengan hanya pakai produk Atomi. Atau pilihan kedua, saya mau menjalankan bisnisnya. Boleh. Ya, saya akan pandu Anda menjadi seorang bisnismen di Atomi sampai sukses. Tidur pun duit masuk segitu. Saya kemarin lagi jalan-jalan, lagi pergi ke Amerika 5 jam, itu tetap masuk penghasilan dari Atomi. Ya, malah saya dapat komisi tiap hari. Itu kehebatan bisnis Atomi. Anda tidur, uang masuk. Kalau Anda tidur, uang tidak ada yang masuk, artinya Anda akan bekerja sampai mati. Jadi walaupun Anda punya penghasilan 200 juta dari kantor Anda, jangan bangga dulu. Kalau Anda dapatnya lagi nggak tidur, jangan bangga. Tapi kalau Anda dapatnya lagi tidur, nah Anda boleh senang ya. Anda boleh bangga. Nah, berarti saya berhasil di Atomi. 구독, 좋아요 눌러주세요.